Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku tercinta dengan Henry Atasiki. Senin 19 April 2021 kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana kita ketahui bahwa hari ini ada pengerjaan untuk pengaspalan lanjutan dari tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk sahabat semua memastikan dulu bahwa untuk membantu saya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe channel ini. Terima kasih bagi sahabat semua yang sudah menonton, mengklik, dan juga subscribe channel ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kesehatan lahir batin, terutama bagi kaum muslim dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa pengaspalan di sirkuit Mandalika ini akan dilakukan dengan 3 lapis aspal. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video yang kemarin, namun mungkin saja sekarang ada netizen atau para penonton yang masih belum mengetahui tentang informasi pengaspalan yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Kalau yang sudah mengetahui ya terima kasih, namun bagi yang memerlukan informasi bahwa pengaspalan di sirkuit Mandalika ini beda dengan pengaspalan di jalan raya biasa. Karena pengaspalan di sirkuit itu ada aturan tertentu, yaitu dengan 3 lapis. Jadi lapis pertama, setelah lapis pertama nanti terkoneksi semua trek yang panjangnya 4,31 meter, maksud saya 4,31 km. Nah nanti baru dilakukan untuk pengaspalan yang kedua. Nah setelah pengaspalan yang kedua nanti baru dilakukan pengaspalan yang terakhir. Untuk lapis aspal yang pertama ada yang namanya lapis aspal konkret base atau AC base. Jadi namanya AC base. Jadi AC base ini adalah aspal yang sedang sekarang dilakukan. Jadi ini adalah tahap pertama. Jadi pengaspalan yang sedang dilakukan di sirkuit Mandalika ini adalah lapis aspal yang pertama, yaitu namanya lapis aspal konkret base atau AC base. Nah, lapis aspal ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Nah, lapisan aspal ini terletak di bawah lapisan pengikat atau lapisan ACBC atau lapisan paling dasar ya. Nah, kemudian difungsikan untuk menahan beban, kemudian juga memberikan dukungan pada lapisan permukaan, dan kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Nah, itu adalah lapisan yang pertama. Nah, setelah pengaspalan yang pertama selesai sepanjang 4,31 km telah terkonek, baru akan dilakukan untuk lapis aspal yang kedua. Nah, lapis aspal yang kedua ini adalah namanya lapis aspal concrete binder course atau ACBC. Nah, lapisan ACBC ini adalah lapisan aspal yang terletak di bawah lapisan AUS atau warning course dan di atas lapisan pondasi atau base course atau lapisan yang paling tengah. Jadi sederhananya begini, lapis aspal ACBC itu adalah lapis aspal yang paling tengah antara di atas aspal AC base dan di bawah aspal yang ketiga. Nah seperti itu sahabat semua untuk lapis aspal yang kedua. Lanjut kemudian setelah nanti lapis aspal yang kedua juga selesai sama seperti pengaspalan yang pertama, maka akan dilakukan pengaspalan untuk yang terakhir atau juga bisa dikatakan sebagai pengaspalan finishing ya. Nah, lapis aspal yang terakhir ini adalah lapis aspal concrete warning course atau ACWC. Nah, lapisan ACWC ini adalah lapisan perkerasan yang diletakkan paling atas yang difungsikan sebagai AUS.
Nah, lapis aspal yang terakhir inilah yang nantinya dilakukan tidak seperti pengaspalan yang pertama. Kalau pengaspalan lapis pertama bisa dilakukan sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong. Contoh, dari tikungan 9 menuju pertengahan tikungan 11, kemudian di trek lurus dulu, kemudian dari trek lurus menyambung hampir sampai ke tikungan yang kedua. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, bahkan bisa ada sambungan. Namun untuk lapis aspal yang terakhir, yaitu lapis aspal ACWC atau lapis aspal concrete warning course, ini tidak boleh terputus ya. Jadi dilakukan secara kontinu. Pengaspalannya tidak terhenti sepanjang 4,31 km. Jadi pengaspalan yang terakhir ini nanti akan dilakukan 2 kali 24 jam, bahkan lebih kalau memang belum beres. Jadi sebelum beres terus dilakukan pengaspalan ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh terhenti, tidak boleh ada sambungan. Fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan kualitas, dan memang peraturannya seperti itu. Jadi kalau terus-menerus nanti tidak akan ada sambungan. Nah, kalau ini kan ada sambungan ya. Kita lihat seperti video-video kemarin bahwa ada sambungan-sambungan di antara tikungan yang pertama hingga kedua, kemudian dari 5 ke 6, dari 6 ke 8, ke 9 itu ada sambungan. Bahkan warnanya pun berbeda. Nah, nanti ketika melakukan pengaspalan yang terakhir itu tidak akan terjadi. Nah, seperti itu sahabat ya. Kemudian bagi sahabat semua yang memang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dengan lebar main track atau lintasan utama adalah 15 meter, kemudian outer line, inner line atau juga dikatakan service road bagian luar bagian dalam masing-masing 12 meter lebarnya untuk lebarnya. Kemudian untuk lebar pit lane sendiri di sebelah kiri outer line, di sebelah kiri trek yang utama, trek lurus 12 meter pula. Kemudian panjang trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel, yaitu tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Sedangkan tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 yang mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Nah, kedua tunnel ini difungsikan sama ya untuk mobilisasi para pendatang, para pengunjung, para penonton untuk hilir mudik atau keluar masuk zona sirkuit, atau juga untuk pengangkutan bahan-bahan logistik demi keperluan balapan. Jadi kalaupun balapan sedang digelar, hilir mudik atau keluar masuk zona sirkuit bisa lewat terowongan atau tunnel, jadi tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu oleh balapan. Kemudian untuk batas waktu atau rencana sirkuit ini selesai di bulan Juni tahun ini ya. Kalau saja memang kemarin ya mengharapkan bulan Oktober nanti kita akan gelaran balapan MotoGP di sirkuit ini. Namun setelah kemarin ada infeksi atau kunjungan dari pihak Dorna Sport yang diwakili CEO Dorna Sport oleh putra mahkotanya Carmelo Ezpeleta, yaitu Carlos Ezpeleta, dan kemudian juga ada Uncini ke sini ya, Taurus Capirossi. Nah, kesimpulannya sudah kita ketahui bahwa kita tidak akan menggelar balapan MotoGP di tahun ini, tapi akan digelar awal tahun 2022. Nah, begitulah sahabat semua informasi yang bisa saya berikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan, terutama bagi sahabat semua yang belum menemukan atau mendapatkan informasi. Kelebihan dan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa sebelum closing video ini, bantu saya dengan cara like, komen dan juga subscribe. Terima kasih sahabat semua. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.